Halo semuanya, mereka adalah kelompok 3. Di video kali ini, mereka akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Fabrication and Environmental Application. Of glass microspheres. Tapi, sebelum masuk ke video pembahasannya, mereka akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Selamat menonton. Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Pinarmadani. Kan nama saya Taufik Maradianata. Saya Farisa Sazira. Pendahuluan, mikrosfer berongga dan berpori adalah bahan multifungsi dengan sejumlah besar aplikasi, kombinasi, ketahanan termal, bobot rendah, porositas terkontrol, dan rasio kekuatan terhadap kepadatan yang luar biasa. Sejumlah kemungkinan untuk menerapkan bahan-bahan ini dalam industri aeronautika, transportasi, otomotif, dan juga konstruksi. Mikrosfer itu memiliki sifat yang menguntungkan untuk aplikasi biomedis, yaitu peningkatan pelepasan ion, pembubaran ke dalam jaringan, dan pembentukan jaringan baru, pengiriman obat, serta perbaikan dan regenerasi jaringan. Salah satu contoh yang kami ambil yaitu 2.1 metode sintesis api. Metode sintesis api atau semprotan api yang dikenal sebagai sintesis api adalah teknik yang relatif cepat dan murah yang dapat dengan mudah ditingkatkan untuk manufaktur konvensional. Secara umum, bahan dasar ditempatkan dalam pengumpulan bubuk vakum yang bersentuhan langsung dengan tabung vertikal atau horizontal. Di ujung tabung ini adalah obor gas campuran seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Nah, berikut ada contoh gambarnya. Di gambar 1 ini menerangkan diagram skematik dari metode sintesis api. Selanjutnya, terdapat gambar 2. Pada gambar 2 itu menunjukkan berbagai jenis mikrosfer kaca dan penampangnya setelah menerapkan proses sintesis api ke partikel kaca atau sistem kaca yang berbeda. Dari penghancuran sebuah wadah farmasi tidak berwarna yang dibuang, yang terdiri dari kaca borosilikat BSG AB dari limbah kaca silikat kapur soda atau SLS dan PGM dalam kaca bioaktif SiO2, CaO, Na2O, P2O5. Semua mikrosfer yang ditunjukkan pada gambar disiapkan menggunakan alat sintetis api. Oke, selanjutnya ada klasifikasi mikrosfer. Klasifikasi berdasarkan sistem materialnya. Yang pertama ada mikrosfer berbasis silika. Mikrosfer ini itu bersifat inert secara kimia, sering digunakan sebagai aditif dalam cat dan pelapis. Yang kedua, mikrosfer borosilikat. Komposisi kaca ini menawarkan stabilitas termal yang memadai, membuatnya cocok untuk aplikasi suhu tinggi seperti pendukung katalis dan juga isolator termal. Yang ketiga ada mikrosfer kalsium fosfat. Mikrosfer ini merupakan kelas mikrosfer unik dengan komposisi yang berpusat di sekitar ion kalsium dan fosfat. Mikrosfer ini sangat diminati dalam berbagai aplikasi biomedis dan ilmu material karena dikompatibilitas, bisaktivitas, dan sifat yang serbagunanya. Dan yang terakhir itu mikrosfer komposit. Menggabungkan bahan lain seperti polimer atau logam ke dalam matriks kaca dan dapat meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti konduktivitas listrik atau respon magnetik. Selanjutnya ada poros gelas mikrosfer atau PGM.
Nah, persiapan pembuatan PGM itu terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada penambahan parogen. Yang hijau itu merupakan partikel kacanya, terus yang biru merupakan parogen, dan yang merah merupakan gelembung gas. Jadi, metode ini tuh melibatkan penambahan zat yang disebut parogen ke dalam partikel kaca. Parogen itu memiliki sifat yang mudah terurai pada suhu tinggi, terus juga dapat menghasilkan gas. Langkahnya itu yang pertama itu kan ada penempelan parogen pada permukaan partikel kaca. Lalu selanjutnya, ketika campuran dipanaskan, parogen mulai terurai dan menghasilkan gas. Eh, si gasnya itu terperangkap di dalam kaca yang meleleh, yang diwarna merah itu. Lalu yang terakhir, saat campuran mendingin, kaca mengeras dan kacanya terperangkat membentuk rongga-rongga dan pori-pori di dalamnya, sehingga menghasilkan mikrosfer kaca berpori seperti yang digambar akhirnya. Lalu, kelebihan metode ini yaitu yang pertama, dapat dipanaskan untuk berbagai jenis kaca. Yang kedua, dapat mengontrol ukuran dan distribusi pori-pori pada mikrosfer. Selanjutnya, ada aktivasi alkali. Metode ini tuh memanfaatkan reaksi antara kaca dan larutan alkali untuk menghasilkan pori-pori. Langkah-langkahnya itu yang pertama, bubuk kacanya dicampur dengan larutan alkali. Lalu campuran itu membentuk gel karena adanya reaksi kimia antara kaca dan alkali. Gelnya dikeringkan pada suhu tertentu. Terus selama proses pengeringan, air menguap dan meninggalkan rongga-rongga yang membentuk pori-pori. Campuran tersebut kemudian dipanaskan dalam nyala api untuk menghasilkan mikrosfer kaca berpori. Kelebihan dari metode ini itu yaitu yang pertama, metode lebih sederhana dibandingkan dengan penambahan parogen. Yang kedua, dapat menghasilkan mikrosfer dalam jumlah yang banyak. Terus yang ketiga ada metode pemisahan fasa atau fase separation. Metode ini melibatkan pemisahan dua fasa atau komponen dalam kaca cair. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kaca dipanaskan pada suhu tertentu, misalnya 750 derajat Celcius untuk memungkinkan terjadinya pemisahan fasa. Selama pemanasan, komponen-komponen dalam kaca akan memisah menjadi dua fasa yang saling tidak larut. Lalu, selanjutnya, campuran didinginkan secara perlahan. Salah satu fasa yang akan kaya borat dan akan membentuk struktur seperti jaringan yang saling berhubungan. Selanjutnya pada gambar ketiga, struktur jaringan yang terbentuk ini mudah larut dalam asam dibandingkan dengan fasa kaca lainnya. Dengan merendam bahan ke dalam larutan lemah, kurang lebih 40-90 derajat Celcius, fasa kayak borat akan terlarut, meninggalkan pori-pori pada struktur kacanya. Kelebihan metode ini yang pertama dapat mengontrol ukuran dan distribusi pori-pori. Yang kedua, cenderung menghasilkan struktur pori yang lebih seragam dibandingkan dengan metode chemical etching yang di bawahnya. Lalu ada metode chemical etching. Metode ini metode ini melibatkan pelarutan sebagian permukaan kaca menggunakan bahan kimia. Langkah-langkahnya itu dimulai dengan mikrosfer kaca yang sudah memiliki rongga di dalamnya, direndam dalam asam fluorida atau HF dengan konsentrasi rendah 2%. Asam fluorida akan bereaksi dengan membentuk kaca, melarutkan sebagian kaca dan memperbesar rongga-rongga yang sudah ada. Em, Sehingga proses pelarutan ini akan menghasilkan pori-pori pada permukaan kaca. Kelebihan metode ini yang pertama, metode lebih sederhana dibandingkan dengan pemisahan fasa. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis kaca. Ada
Selanjutnya ada aplikasi gelas mikrosfer. Yang pertama sebagai pemurnian air. Eh, di sini ada gambar skema degradasi polutan pada permukaan aktif fotokataliktik, yaitu yang bagian A itu merupakan mekanisme dasar fotokatalistis. Jadi, proses dimulai dengan penyerapan cahaya oleh katalis. Biasanya semikonduktor seperti eh, TiO2. Energi cahaya ini cukup untuk mengatasi elektron dari pita valensi VB ke pita konduksi CB. Lalu eksistensi ini menciptakan lubang pada pita valensi dan elektron bebas pada pita konduksi. Lubang tersebut bereaksi dengan molekul air atau H2O menghasilkan radikal hidroksil atau OH, sedangkan elektron bereaksi dengan oksigen membentuk radikal superoksida atau O2-. Terus, radikal hidroksil dan superoksida sangat reaktif ini kemudian menyerang molekul polutan. Jadi, memecahnya senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya seperti CO2 dan H2O. Yang kedua tuh yang bagian B ada diagram energi. Jadi, diagram ini tuh menunjukkan potensial reduksi standar dari berbagai spesies yang terlibat dalam reaksi. Terus, proses diagram ini menggambarkan secara lebih detail proses yang terjadi mulai dari absorpsi cahaya, pemisahan muatan, hingga reaksi redoks yang menghasilkan radikal bebas. Terus, yang bagian C itu merupakan aplikasi pada sel bakteri. Hmm, partikel fotokatalis itu dapat menembus dinding sel bakteri. Di dalam sel, radikal disebabkan oleh komponen sel seperti membran, DNA, dan protein. Jadi, kerusakan pada komponen-komponen sel ini menyebabkan gangguan pada fungsi dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Yang kedua, ada isolasi termal. Yang pertama itu metode untuk memperluas volume bagian rongga HGM. Jadi, prinsip kerjanya itu eh, metode ini berfokus pada pembesaran rongga yang sudah ada pada partikel HGM. Prosesnya lebar kanan atau kanan tertentu menyebabkan rongga mengembang. Pada gambar 1, kita melihat partikel HM sebelum dan sudah perlakuan metro rongga-rongga pada partikel hasil pelakuan terlihat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dampaknya, dengan memperbesar volume rongga, densitasnya akan berkurang karena rongganya lebih besar. Lalu, kekuatan material mungkin berkurang karena adanya rongga lebih besar, namun dapat meningkatkan sifat isolasinya. Sifat termalnya lebih baik karena adanya rongga udara yang lebih besar. Lalu, yang pada metode 2, yaitu meningkatkan kuantitas HGM. Jadi, metode ini tuh bertujuan untuk meningkatkan jumlah partikel HGM dalam suatu material. Ini tuh bisa dilakukan dengan menambahkan lebih banyak partikel HGM untuk menciptakan rongga-rongga baru dalam matriks material. Jadi pada gambar 2 kita bisa melihat partikel HGM setelah perlakuan metode memiliki jumlah rongga yang lebih banyak dibandingkan sebelum perlakuan. Dampaknya dengan meningkatkan kuantitas HGM, sifat material secara keseluruhan dapat berubah secara signifikan seperti densitas material akan berkurang karena adanya lebih banyak rongga. Terus juga sifat mekanik material dapat berubah tergantung pada distribusi dan ukuran rongga baru. Sifat lainnya seperti sifat permeabilitas, sifat listrik, dan sifat optik juga dapat terpengaruh.
Selanjutnya ada digunakan dalam bahan bangunan. Jadi, awalnya itu industri beton berkontribusi besar pada emisi CO2 global. Jadi, peneliti mencari cara untuk membuat beton yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang seperti gelas mikrosfer. Mereka menguji beton ringan dengan menambahkan HGM dengan berbagai kepadatan dan fraksi volumetrik berbeda. Hasilnya, penambahan HGM dapat meningkatkan kekuatan lentur beton tetapi mengurangi kekuatan tekannya. Yang kedua, HGM juga dapat meningkatkan homogenitas, kekuatan, dan ketahanan termal pada komposit lainnya. Penyimpanan hidrogen. Pertama, manfaat HGM untuk penyimpanan hidrogen, yaitu efisiensi tinggi dan keamanan. HGM, Hollow Gas Microsphere, memiliki kapasitas penyimpanan hidrogen ada pada tekanan hingga 150 MPa dengan aman karena volume gas per mikrosfer yang kecil. Dua, faktor yang mempengaruhi penyimpanan, yaitu difusi hidrogen. Difusivitas H2 melalui cangkang kaca pada suhu tinggi memungkinkan pemuatan dan pembongkaran hidrogen yang efisien. Pengoptimalan difusivitas yaitu ada dua cara, yaitu pembuatan retakan mikro pada dinding cangkang kaca atau mengurangi rasio pengubahan kaca untuk memperluas ukuran penetrasi hidrogen. 3. Penelitian dan temuan, yaitu komposisi kaca optimal. Rasionya 15 hingga 20% oksida alkali dalam matriks silika. Penyerapan dan kapasitasnya yaitu pada HGM silika menunjukkan kapasitas penyimpanan hidrogen sekitar 2,3 mT% pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 10 bar. Aplikasi lanjutannya yaitu mikrosfer kaca komposit dan berlapis dengan menggabungkan bahan seperti logam atau hibrida logam untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Kelima, baterai asam timbal. Kinerja baterai asam timbal, kapasitas teoritis versus praktis, yaitu kapasitas teoritis hingga 166 Wh per kilogram. Namun, efisiensi praktis hanya sekitar 30 Wh per kilogram karena material aktif yang tidak bereaksi. Adapun peningkatan kerja, yaitu dengan penggunaan PWHGM. Penggantian bagian mati dengan PWHGM atau Porous Hollow Glass Microsphere, yaitu meningkatkan penyimpanan elektrolit dan efisiensi energi spesifik hingga 40 Wh per kilogram. Adapun pengaruh struktur berpori, yaitu menurunkan fraksi volume kritis elektroda dan meningkatkan kualitas kinerja elektroda. Enam, termoplastik. Kontribusi HGM dalam industri termoplastik, yaitu pengurangan biaya dan peningkatan sifat mekanik. HGM digunakan sebagai pengisi dengan kepadatan rendah untuk mengurangi biaya resin dan peningkatan sifat mekanik polimer. Adapun metode pembuatan busa sintaksis HGM atau resin epoxy, yaitu proses baru dan kinerja mekanis. Proses baru dengan menggunakan getaran dan tekanan vertikal untuk membuat HGM padat, mengurangi porositas dan cacat pada komposit. Kinerja mekanis yaitu komposit dengan metode baru menunjukkan kekuatan tekan dan modulus yang lebih tinggi serta penyerapan air yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Ketujuh, perbaikan jalan. Masalah pada perkerasan. 7. Perbaikan jalan. Masalah pada perkerasan aspal, yaitu absorpsi panas yang tinggi. Aspal menyerap banyak panas, menyebabkan pelebaran dan distorsi permukaan jalan. Adapun solusinya menggunakan HGM, memberikan penurunan suhu permukaan. Penambahan HGM dalam perkerasan aspal menurunkan penetrasi dan duktivitas, peningkatan titik perlunakan, dan ketahanan geser terhadap suhu tinggi. Kedelapan, teknologi manufaktur aditif, yaitu dengan penyetakan 3D dengan HGM, memberikan keuntungan dalam HGM yaitu mengurangi kepadatan komposit hingga 13%, meningkatkan stabilitas dimensi, dan penurunan berat total. Pengaruh pada prosesnya yaitu efisiensi produksi. Adapun aplikasi dan tantangannya, aplikasinya yaitu pada elektronik, kedirgantaraan, rekayasa biomedis, dan perangkat mikrofluida. Tantangannya berupa kompatibilitas material, resolusi pencetakan tinggi, kontrol parameter cetak, dan kebutuhan akan langkah pasca pemrosesan. Masa depan mikrosfer kaca.
Pertama, komposisi dan properti yang disesuaikan. Ada dua, yaitu penyesuaian komposisi, yaitu menggabungkan berbagai bahan untuk meningkatkan fungsi, sementara keberlanjutan, yaitu fokus pada metode produksi yang ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah kaca. 2. Mikrosfer kaca berstruktur nano, yaitu aplikasi inovatif dengan katalisasi, pengiriman obat, dan teknologi dengan kontrol presisi pada skala nano. Ketiga, permukaan dan pelapis fungsional. Fungsionalisasi permukaan dengan merancang mikrosfer kaca untuk interaksi spesifik dengan zat atau entitas biologis, membuka peluang dalam pembandingan obat dan penyerapan polutan. Keempat, integrasi ke dalam material canggih, yaitu pada komposit canggih atau manufaktur adiktif. Komposit canggih yaitu penggabungan mikrosfer kaca dengan polimer berkinerja tinggi, keramik atau beton untuk aplikasi di kedirgantaraan, otomotif, dan konstruksi. Sementara manufaktur aditif yaitu menggunakan pencetakan 3D untuk menciptakan struktur kompleks dengan mikrosfer kaca, memungkinkan pembuatan prototipe cepat dan perangkat optik canggih. Kelima, mikrosfer kaca multifungsi, yaitu enkapsulasi multifungsi, merupakan penggabungan berbagai sifat seperti magnetisme, pendaran cahaya, dan pengiriman obat dalam mikrosfer tunggal untuk aplikasi multifaset.